masuk ke dalam mihrabnya aku. Tapi Sayyidah Maryam nggak ngelihat kayak, hah siapa nih, kayak matanya gitu, nggak. Tapi nunduk aja. Pas ngelihat posturnya ini laki-laki, terus nunduk aja. Sayyidah Maryam itu berbicara dengan bahasa yang halus, meskipun dalam hati udah dak-dikduk banget, takut gitu kan. Ya Allah nih gimana gitu. Kemudian Sayyidah Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Saking takutnya nih, gak tahu mau ngomong apa. Tapi Malaikat Jibril langsung menjelaskan, wahai hamba Allah, aku adalah Jibril, utusan Allah, menyampaikan kabar dari Tuhanmu. Allah memilihmu sebagai wanita yang terbaik pada zamanmu, yang disucikan dan diistimewakan untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang suci. Kelak, Allah akan menjadikan ia sebagai rasul. Maryam yang masih anak-anak nih, tapi walaupun anak-anak, pemikirannya Sayyidah Maryam dewasa. Sebenarnya Maryam itu percaya, dalam hatinya percaya dengan rencana Allah yang dikatakan oleh Malaikat Jibril, tapi sedikit bingung dalam situasi yang dialami. Kayak Maryam itu berpikir, mana mungkin kayak gitu kan. Maryam sambil tercengang nih dan agak shock, heran juga, lantas berkata lagi kepada Malaikat Jibril, sedangkan kalau bahasa kita sedangkan aku belum pernah seorang manusia pun menyentuhku, katanya kayak gitu. Dan aku juga bukan seorang penzina, katanya kayak gitu kan. Kemudian Malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya dianya Allah akan menciptakan darimu seorang anak laki-laki, sekalipun kamu tidak punya suami, dan kamu tidak pernah melakukan perbuatan melacur ataupun menjadi penzina, karena sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa terhadap sesuatu yang dikehendakinya. Maka teman-teman, akhirnya Malaikat Jibril itu kan tugasnya salah satu meniupkan ruh dalam janin ya. Akhirnya mengandunglah Sayyidah Maryam. Pergi Malaikat Jibril. Pokoknya udah selesai percakapan mereka, dan Sayyidah Maryam dalam keadaan mengandung. Dalam keadaan bingung, Sayyidah Maryam melalui harinya, tapi berpegang teguh pada keyakinan bahwa Allah selalu menjaganya, Allah selalu melihatnya, Allah selalu melindunginya gitu kan. Hari berlalu, kandungan Sayyidah Maryam otomatis bakalan membesar dong. Nah, jadi di Baitul Maqdis itu ada seseorang laki-laki yang bernama Yusuf, yaitu Yusuf An-Najjar. Yusuf ini masih dalam kalangan saudara dari Sayyidah Maryam juga, kayak saudara jauh. Tapi teman-teman, ketika itu kejadiannya gini, diceritakan dalam sejarahnya, Sayyidah Maryam itu kan kehamilannya udah kayak membesar gitu kan. Pergi keluar Sayyidah Maryam dari mihrabnya, entah mengisi air, pokoknya keluar dari mihrabnya. Sedangkan Yusuf sedang menyapu di halaman-halaman Baitul Maqdis gitu kan. Akhirnya Yusuf melihat dari jauh, kok bisa Maryam perutnya kayak gitu kan. Akhirnya dari jauh tuh percakapan dua orang ini posisinya kayak jauh, tapi kedengeran kalau orang ngomong gitu loh teman-teman. Yusuf ini kan penasaran dong. Kemudian Yusuf langsung gak basa-basi langsung berkata, apakah ada pohon tanpa biji? Adakah tanaman tanpa benih? Dan apakah ada anak tanpa ayah? Gitu. Kayak orang julid gitu teman-teman, tapi julidnya itu Yusuf karena penasaran gitu, kok bisa Maryam, selama ini kan Maryam gak pernah berinteraksi dan selalu menjaga dirinya, dan kami juga mengetahui kehormatan Maryam bagaimana gitu kan. Tapi Maryam yang udah tahu banget nih maksud dari perkataannya Yusuf. Kemudian Maryam menjawab, ya, dengan ketusnya aja. Adapun pertanyaanmu yang mengatakan bahwa bisakah pohon tanpa biji dan adakah tanaman tanpa benih? Sesungguhnya Allah menciptakan pepohonan dan tanaman pertama kali tanpa biji dan benih. Kemudian mengenai pertanyaanmu adakah anak tanpa seorang ayah? Sesungguhnya Allah menciptakan Adam tanpa melalui ayah dan juga ibu. Nah, ini mereka sama-sama orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Sama-sama yang memiliki hati dan juga ketaatan, ketauhidan yang kuat ya teman-teman. Yusuf yang mendengar itu akhirnya mengerti tuh Sayyidah Maryam. Berarti dia nggak ngelakuin hal-hal yang aneh gitu kan. Tapi tentang apa yang dialami Sayyidah Maryam, Yusuf benar-benar nggak ngerti teman-teman. Lalu tidak lama, namanya juga manusia ya,
Tidak lama berkabar makin ribut nih, makin tersebar luas bahwa Sayyidah Maryam hamil. Tapi gak tahu siapa orang tua ataupun siapa yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada Sayyidah Maryam. Begitulah kayak logikanya manusia ya teman-teman. Kalau kita yang udah dengar ceritanya, kita berarti tahu kalau itu tuh ya dengan rencananya Allah. Tapi kalau misalnya kita dari orang luar yang belum tahu ceritanya, pasti berpikir sama, mungkin sama seperti orang-orang itu kan. Siapa yang melakukan? Sayyidah Maryam, seorang wanita yang masih, seorang anak-anak yang masih berumur 13 tahun, harus menanggung derita ini gitu. Tersebar luas, akhirnya semua orang ribut, semua orang bergosip, semua orang membicarakan hal itu seperti topik yang panas gitu, seperti sebuah pembicaraan yang sangat viral di mana-mana teman-teman. Viral gitu di mana-mana ya. Setiap hari Sayyidah Maryam itu menerima pembicaraan dari orang-orang bahwa Sayyidah Maryam itu melakukan hal-hal yang buruk, hal yang keji gitu, karena Sayyidah Maryam tidak menjelaskan, tidak mengatakan. Lagian kalau dijelaskan kepada semua orang, apakah orang-orang akan percaya gitu kan? Akhirnya Sayyidah Maryam mengambil inisiatif untuk pergi dari Baitul Maqdis, dari wilayahnya tempat tinggalnya teman-teman. Karena perkataan-perkataan dari masyarakat itu sudah mulai aneh-aneh banget, sampai menyebutkan tentang silsilah keluarganya, menyebutkan tentang pokoknya semua deh. Pokoknya kalau misalnya kita di zaman tersebut ya nggak kuat, aku aja nggak tahu apa yang dikatakan sama orang itu karena nggak banyak menceritakan tentang apa-apa perkataan yang dilontarkan oleh penduduk-penduduk di sana ketika itu. Tapi yang jelas bahwa dalam sejarahnya dikatakan sampai Sayyidah Maryam itu menakutkan, terancamnya jiwanya dan juga jiwa bayi yang dikandungnya. Jadi dia itu berinisiatif, ya Allah gimana ya caranya. Akhirnya Sayyidah Maryam pergi ke arah yang dinamakan dengan kota ataupun wilayah Bait Laham, atau kalau ada juga yang nyebutin Bait Lehem gitu kalimatnya. Sekitar kalau misalnya perjalanan kaki dari Baitul Maqdis ke tempat tersebut itu 8 mil. Nah teman-teman, saking jauhnya perjalanan, ini wanita masih umur 13-an ke atas nih kan, udah mau masuk 14 tahun, itu berjalan kaki seorang diri dalam posisi masih mengandung nih teman-teman. Ya Allah ya Rabbi, Sayyidah Maryam berjalan sedih banget hatinya, nggak tahu mau ngomong ke siapa, mau jelasin ke siapa, pasti orang nggak ada yang percaya. Tapi yang jelas Nabi Zakaria juga saat itu kebingungan tentang kondisinya Sayyidah Maryam. Akhirnya teman-teman, Sayyidah Maryam sampai di Bait Laham itu. Sampai di sana Sayyidah Maryam merasakan kesakitan karena jauhnya perjalanan. Merasakan kayak rasanya itu kayak mau melahirkan teman-teman. Akhirnya Sayyidah Maryam menangis sendiri. Sakit banget rasanya gitu kan. Maksudnya, ya Allah ini apa? Kenapa tubuh aku sakit banget? Mungkin kecapean dan juga merasakan sakitnya ingin melahirkan nih kayaknya. Akhirnya teman-teman, Sayyidah Maryam sebelum kedatangan Jibril itu sempat berdoa gini kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, alangkah baiknya jika aku mati sebelum melahirkan bayi ini. Yaitu bayi yang akan membuat masyarakat bertanya-tanya dan meragukan kebenarannya. Dan jadilah aku seorang yang tidak berarti lagi dilupakan. Saking sedih, saking merasakan sakit, sedih, dan juga kayak putus asa gitu. Tapi bukan berarti Sayyidah Maryam itu marah ke Allah, enggak. Tapi kayak melihat keadaan masyarakatnya, nanti anaknya gimana, terus lagi sakit gitu kan. Pokoknya akhirnya Sayyidah Maryam melontarkan doa tersebut. Dan kemudian Allah yang mendengarkan doa Sayyidah Maryam, Allah yang melihat kejadian-kejadian yang dialami Sayyidah Maryam. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk datang menemani Sayyidah Maryam. Allah perintahkan malaikat Jibril tadi datang. Malaikat Jibril berkata kepada Sayyidah Maryam, "Wahai hamba Allah, janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Allah akan menyediakan kecukupan untukmu, untuk anakmu." Itu posisinya kan Sayyidah Maryam lagi duduk nih. Di atasnya itu di belakangnya itu ada pohon, tempat senderannya itu ada pohon kurma. Kemudian malaikat Jibril tadi berkata, "Sesungguhnya Allah akan menyediakan kecukupan untukmu. Allah mengalirkan anak sungai di bawahmu dan goyangkanlah pangkal dari pohon kurma itu, niscaya akan menggugurkan buah kurma yang masak untukmu.
maka makanlah dan minumlah kamu, bersenang hatilah engkau. Lalu akhirnya Sayyidah Maryam yang mendengarkan tutur dari kata malaikat Jibril, proses melahirkannya itu berjalan lancar. Kemudian Sayyidah Maryam makan buah kurma, minum air, dan juga memandikan Nabi Isa itu di sana. Kemudian Sayyidah Maryam setelah melahirkan itu kembali lagi ke wilayah Palestina gitu kan, di daerah Baitul Maqdis itu. Setelah beberapa waktu istirahat, setelah beberapa waktu kembali pulih gitu kan, sanggup berjalan lagi. Akhirnya Sayyidah Maryam kembali, tapi malaikat Jibril berkata, jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, aku sedang bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Akhirnya pulang tuh Sayyidah Maryam. Ternyata teman-teman, teman-teman tahu gak? Di sana, orang yang ngelihat Sayyidah Maryam berjalan dari jauh, itu ada ibu-ibu tuh meneriak, woi woi woi, kalau ibaratnya kita woi woi, tuh lihat tuh Maryam tuh udah pulang gitu kan. Akhirnya orang semua tuh berkumpul, padahal Sayyidah Maryam nih belum sampai, tapi orang udah berkumpul, udah kayak nungguin ini mau dimaki-maki nih. Enggak tahu, pokoknya orang semua udah berkumpul tuh. Akhirnya Sayyidah Maryam masuk ke dalam perkumpulan orang-orang yang mengata-ngatai. Langsung memang beneran dikata-katai, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Sayyidah Maryam diam aja, menetes air mata Sayyidah Maryam. Pokoknya banyak banget yang dipikirin gitu kan. Ya Allah, gimana nih, gimana? Tapi Sayyidah Maryam tetap berpegang pada nazarnya atau pada puasa berbicaranya. Kemudian ada lagi yang nyerocos, wahai Maryam, sesungguhnya ayahmu bukan seorang yang buruk, dan ibumu bukanlah seorang pezina. Udah bawa nama orang tua aja nih orang ini. Pokoknya udah marah-marah, semua orang udah berkumpul, bla 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 bla. Lalu Sayyidah Maryam masih aja diem kan. Beliau mengisyaratkan kepada kaumnya, nih tanya nih sama anak ini tuh kan, kayak diisyaratkan, pokoknya kalian nanya aja deh kepada anak ini gitu. Tapi dalam apa ya, gerak-gerik Sayyidah Maryam itu kan lembut gitu ya. Nih tanya aja nih, pokoknya isyarat gitu, bahasa isyarat gitu kan. Udah, orang-orang bilang dong, orang-orang berpikir nih kayaknya udah gila nih si Maryam gitu kan. Masa disuruh kita ngomong sama bayi? Mana mungkin orang masih dalam ayunan kayak gitu. Terus langsung orang ini bilang kayak gini ke Sayyidah Maryam, bagaimana kami akan berbicara dengan anak yang masih dalam ayunan, katanya kayak gitu. Orang-orang masih wah aneh nih, Maryam udah mulai gila nih, mulai stres nih gitu kan. Akhirnya orang ini kayak mendesak terus Sayyidah Maryam, yang dorong-dorong, yang ini itu gitu kan. Akhirnya dengan kuasa Allah nih, bayinya Nabi Isa berbicara, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberi aku kitab Injil, dan dia, suara motor guys, kita ulang, sesungguhnya aku hamba Allah, dia akan memberikan aku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dianya Allah memerintah kepadaku melaksanakan sholat dan memenuhi zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dianya Allah tidak menjadikan aku seseorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan padaku hari kelahiranku, hari wafatku, hari aku dibangkitkan kembali. Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, maka sembahlah dianya Allah, ini adalah jalan yang lurus, kayak gitu. Hingga pada akhirnya Sayyidah Maryam itu diterima, karena orang-orang heran melihat bayi yang berbicara secara, maksudnya orang-orang ngerti gitu, bukan yang bayi kayak mana-mana, bicara memang bahasa yang dimengerti oleh semua orang yang di sana. Mereka kan kayak menyaksikan mukjizat yang ada pada bayi ini. Nah, jadi apa nih hikmah untuk kita dari kisahnya Sayyidah Maryam? Teman-teman yang mau komen silahkan. Kayak, oh menurut aku kayak gini, ya udah silahkan teman-teman. Kalau menurut aku hikmah dari cerita ini, yang pertama dari ibunya Sayyidah Maryam itu Hannah. Goals kita sebagai ibu, keinginan kita sebagai ibu itu bagaimana, punya anak yang bagaimana. Jadi kita membuat siklus anak kita itu mempelajari, mendengarkan, dan selalu
membayangkan, memberi imajinasi dia itu tentang apa yang akan kita jadikan ia. Kayak seorang apa dia nanti kita jadikan ia menjadi orang yang bagaimana, itu yang kita ajarkan. Misalnya teman-teman mau anaknya jadi dokter, otomatis teman-teman mengajarkan bahwa ilmu kesehatannya itu gini loh, manfaatnya ini gini loh nak, gitu kan. Tapi nggak mungkin kalau teman-teman mau anaknya jadi guru, tapi ngajarin kayak poluan. Otomatis itu akan banyak hal-hal yang bertentangan. Jadi makanya kenapa anak-anak gak sesuai cita-cita sama keinginan orang tua. Intinya menjadi seorang ibu itu harus ada keinginan, harus ada stepnya, harus ada goals-nya, harus ada pencapaiannya yang mau dicapai itu gimana. Kemudian yang kedua, Sayyidah Maryam itu waktu diberikan ujian itu bukan sedikit loh teman-teman. Kalau seandainya kita di zamannya kita, itu kan ya beda-beda zaman. Di zamannya ini kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, memang nggak ada yang percaya, memang di luar nalar, nggak mungkin ada. Tapi apakah Allah itu bakalan membiarkan Sayyidah Maryam gitu aja? Enggak kan, setelah diberikan cobaan yang berat begitu, Allah mendampingi. Cuman ya begitu, tetap ada rasanya sedih. Ada rasa kayak rada-rada putus asa. Kayak Sayyidah Maryam yang berdoa, ya Allah gimana kalau misalnya aku mendingan mati aja sama bayi ini, biar masalah nggak makin runyam, nggak makin ada. Mungkin teman-teman pernah berpikir, ya Allah kalau seandainya aku nggak ada, kan nggak ada masalah kayak gini. Mungkin ada pemikiran kayak itu, tapi kembali lagi, sebenarnya Allah itu selalu ada, dekat kita, selalu berjalan, selalu kayak, ya Allah itu selalu ada, kalau nggak mungkin bisa nafas lagi guys, gitu kan. Oh ya teman-teman, ini sebenarnya panjang banget, dan maaf kalau aku kedepannya bakalan pakai suara aja dalam bercerita. Semoga teman-teman gak bosan dengar ceritanya, tapi kalau teman-teman itu bosan, boleh tambahin saran-sarannya, tapi dengan syarat aku yang nggak kayak kemarin, karena terlalu kaku. Kalau seandainya aku yang berada di depan kamera, aku menyadari itu, aku sangat kaku teman-teman, jadi aku buat suaranya aja. Semoga bermanfaat, terima kasih udah dengerin. Jangan lupa subscribe, bagikan cerita ini kalau menurut teman-teman bermanfaat untuk dibagikan. Oke, assalamualaikum.